Iya, sudah. Sudah ya Pak ya. Ayo kita coba ya Pak ya. Iya. Permisi. Selamat siang Pak Candi. Iya, selamat. Ada Bu Mila. Ya, selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kah? Sehat Pak. Bapak lagi sibuk ya? Pak, Maaf kalau saya mengganggu. Santai saja Bu Mila. Harus saya sih sehat-sehat saja hari ini. Kebetulan Bu, saya ketemu dengan Ibu. Ada yang ingin saya sampaikan, bicarakan nih. Ibu ada waktu nggak kira-kira nih? Oh silakan, kalau ada rekan itu saya pasti ada waktu Pak. Silakan kita berbagi Pak. Jadi gini Bu. Ya. Gimana Pak Candi kok serius amat sih kayaknya? Kayak ada beban gitu. Gimana Pak Candi? Ayo silakan duduk dulu Pak Candi, silakan duduk. Sambil minum. Ayo sambil minum air santai aja biar enggak tegang. Ya, silakan Pak. Gini Bu Mila. Nah, saya kok perhatikan Bu Mila belakangan ini agak gimana ya? Agak beda gitu ya. Memang merasa ada sesuatu kah yang ingin diceritakan gitu atau gimana? Saya merasa agak melihat Bu Mila beda gitu. Iya Pak, kebetulan sekali ya Pak ya. Bapak ingin ketemu dengan saya juga kebetulan ingin cerita curhat sama teman. Jadi begini Pak Candi, belakangan ini saya memang merasa beban sekali Pak. Saya selalu merasa tidak nyaman setiba di sekolah itu. Pokoknya merasa gagal jadi pendidik gitu loh Pak. Nah, benar sekali kan? Kenapa kok saya lihat seperti itu? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Merasa gagal itu. Coba bisa diceritakan. Ini apa ya Pak? Satu hal yang benar-benar membuat saya down Pak. Jujur Pak. Seperti yang saya ceritakan waktu lalu bersama rekan-rekan juga mengenai itu loh Pak, murid saya yang di kelompok D1 yang bernama Yuga yang sampai saat ini tuh belum mau kembali ke sekolah. Itu Pak. Nah, kenapa kira-kira kok bisa seperti muridnya? Gimana ya Pak? Yuga sampai saat ini pokoknya belum kembali ke sekolah, dia belum mau sekolah, padahal sudah berbagai upaya itu sudah saya lakukan Pak, tapi tetap Yuga tidak mau kembali ke sekolah. Itu Pak. Kira-kira menurut kita apa kira-kira penyebab anak kita itu tidak bisa atau tidak mau ke sekolah? Sebenarnya Pak, kalau saya pantau dari awal itu Yuga itu anaknya tergolong pintar loh Pak. Karena sejauh yang saya amati selama 1 bulan ini di awal pelajaran, Yuga selalu mampu mengikuti kegiatan dengan baik Pak. Dan dia pun mampu menyelesaikan setiap kegiatan dengan tepat waktu dan hasilnya pun rata-rata baik Pak. Setiap kegiatan ada di inti itu 3 kegiatan mampu dia selesaikan dengan tepat waktu dan dia juga disiplin. Tapi entah ya Pak, kenapa tiba-tiba Yuga tidak pernah hadir lagi ke sekolah selama 5 hari berturut-turut. Awalnya saya pikir Yuga sakit, takutnya saya kan orang tuanya belum sempat ngasih tahu karena berturut-turut nggak masuk. Saya takutnya opname gitu Pak, karena orang tuanya dari awal memang bilang sakit gitu Pak. Kalau seandainya ada siswa seperti itu Bu Mila ya, kira langkah apa yang mungkin Bu Mila ambil untuk menyiasatinya Bu? Pertama kalinya saya yang jelas hubungi orang tuanya Pak. Setelah 1 minggu itu di absen, saya lihat masih sakit 1 minggu, saya telepon orang tua, kita punya kalau Yuganya
benar. Nah, apa ya? Akhirnya saya telepon kembali orang tuanya untuk bisa bertemu di sekolah, karena setelah 1 minggu itu orang tuanya bilang, oh Yuda sakit di mana, dirawat di rumah, tidak terus nama dan sudah sembuh seperti sedia kala. Terus saya telepon orang tuanya, saya ingin berkunjung ke rumahnya. Ya kemudian orang tuanya mengizinkan, tapi sampai di rumah itu rasanya gigil Pak, malah si anak itu, si Yuga itu berteriak Pak, histeris. Kita melihat kan nih, saya bertemu dengan rekan kerja saya, Iya. atas izin ibu kepala sekolah Pak. Beritahu saya izin menemui Yuga. Nah setelah depan pintu rumahnya itu saya disekop sama ibu karena anaknya histeris. Jadi saya nggak jadi Pak untuk bicara apa-apa, histeris. Saya dengan diberi kode itu didaulat untuk meninggalkan rumah. Iya Pak. Berarti belum sempat ketemu sama anaknya, Bu. Belum Pak, belum. Kadang langsung histeris anaknya gitu ya. Iya Pak. Nah, dari ekspresi orang tuanya itu dan dari jawaban orang tuanya itu yang membuat saya kecewa Pak. Apa? Di sinilah saya merasa gagal Pak. Saya kecewa sekali. Kecewa atas diri saya sendiri, nggak bisa mengetahui apa sebenarnya beban yang dihadapi anak, sehingga sedangkan dari awal-awal itu Yuga itu biasa-biasa aja Pak. Memang sih dia masih ditunggui Pak. Karena awal masuk sekolah itu kalau di kita kan memang ngasih waktu untuk orang tuanya 1 minggu untuk menunggui anak dan sebagainya. Ya belajar ditinggal lah Pak biar mandiri. Iya. Tapi itu udah saya tanya kok padahal proses kegiatan berjalan lancar. Yuga juga baik-baik saja, tapi tiba-tiba kenapa kok dia tidak mau sekolah, tidak berani. Ini saya kecewa Pak. Di samping itu juga saya tidak mendapat hasil apa-apa waktu berkunjung ke rumahnya. Itu Pak. Terus kalau boleh nih, saya tahu nih, tadi saya mendengar saya ibu ke sana, terus sudah banyak aktivitas, sudah banyak metode yang ibu lakukan, terus terakhirnya tidak bisa. Saya dengar kata-kata kecewa dan Iya, yang Pak. menyebabkan Jelas ibu saya kecewa itu apa sebenarnya, Bu? Ya gimana saya nggak tahu Pak ya. Seharusnya saya sebagai pendidik itu kan bisa apa ya, mengerti masalah anak. Kalau anak-anak yang lain misalnya takut beradaptasi dari awal itu kan memang susah Pak anak-anak usia ini. Kalau masalah dia takut ditinggal, saya berusaha memberikan pengertian. Nggak apa-apa loh kita apa ya, resiko jadi anak guru anak usia ini Pak ya. Iya, kadang dicakar, kadang digigit, itu udah biasa Pak. Tapi ini saya lihat juga polos dia, kalem dia, nggak pernah bertingkah aneh dia Pak. Cuman itu dia masalahnya ketakutan itu yang buat saya kecewa Pak. Saya merasa gagal. Kenapa tidak bisa menjadi apa ya, pokoknya menjadi figur yang bisa menenangkan jiwa anak tersebut. Itu yang buat saya kecewa. Iya Bu. Terus ada ibu gagal bilang kalau saya boleh saran ya Bu ya. Iya Pak. Kalau jangan deh, kalau boleh tuh perasaan gagal itu jangan dimunculkan Bu. Kalau seandainya ibu bilang saya gagal, berarti banyak pihak yang gagal di sana. Toh juga ibu sudah banyak aksi, banyak metode yang ibu lakukan di sini. Kegagalan yang dalam konteks situasinya seperti ini bukan ibu saja sih yang gagal, banyak pihak di sini Bu. Ada kepala sekolah, ada juga dari dinas pendidikan, ada jadi orang tua juga. Kenapa kok anaknya tidak mau sekolah? Banyak yang bertanggung jawab pada kasus ini Bu. Jadi sudah sekian banyak nih langkah yang ibu ambil. Kalau toh juga anaknya tidak mau, tidak bisa, atau belum mau, bukan tidak ya belum mau.
nanti dicoba dengan usaha yang lain, mungkin usaha yang satu tidak bisa, ibu bisa dengan ganti dengan usaha yang lain. Nah, mudah-mudahan Iya. dengan ibu sama orang tua sama kepala sekolah melakukan usaha-usaha seperti itu supaya nanti anaknya bisa sekolah. Yang penting nanti ibunya bisa, Bu Mila bisa, saya enggak gagal, jadi kalau saya gagal nanti enggak enak ngapa-ngapain nih gitu. Masuk Benar, enggak enak. Benar. Rasa tidak nyaman itu benar-benar mempengaruhi semua aktivitas saya ketika saya berada di sekolah itu, Pak. Benar-benar saya rasakan. Iya. Itu yang kalau bisa sih, udah deh usaha saya sudah, nanti tinggal nunggu hasilnya saja. Kalau toh belum, nanti dicoba lagi. Jangan Iya, Pak. gagal duluan. Iya, Pak. Seperti itu. Padahal sudah banyak langkah loh Ibu Mila sudah Iya, Pak. lakukan. Iya, intinya saya berinisiatif, saya akan tetap memantau anak tersebut, Pak. Iya. Langkah yang pasti ya selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, dan saya juga mengambil langkah agar anak itu tetap bisa belajar. Saya setiap ada kegiatan di kelas itu saya share kegiatan apapun itu lewat WA group, baik itu kegiatan yang dilakukan di dalam kelas atau ketika kita mengadakan karya wisata atau kegiatan-kegiatan di luar kelas, saya share. Tujuannya ya biar orang tuanya itu memperlihatkan segala aktivitas temannya Yuda terhadap Yuda sendiri. Mungkin dengan itu mau merespon semangat anak untuk belajar. Seperti itu, Pak Sandi. Berarti sudah punya komitmen untuk jangka panjang, Bu Mila ya. Iya, Pak. Punya komitmen dan sudah punya strategi, bagus sekali. Kalau saya sih sangat dukung sekali kalau memang dari ibu punya komitmen untuk jangka panjang demi kelangsungan belajar anak-anak kita. Nah, yang terakhir nih Bu, bagaimana perasaannya? Perasaan saya tanya, bagaimana perasaannya sudah bisa menuangkan atau menyampaikan keluh kesahnya sama saya? Gimana nih perasaannya sekarang? Ya, sedikit lega sih Pak, walaupun belum begitu 100% bisa saya terima, karena apa yang saya harapkan dari anak itu belum bisa saya lihat, Pak. Dan saya juga ini masih menerapkan satu langkah ini, Pak, saya meminta orang tuanya untuk selalu memvideokan hasil belajar anak tersebut di rumah. Iya, kemudian hasil belajarnya tersebut saya minta untuk disetor atau dikirimkan ke sekolah beserta anak tersebut biar bisa ikut, seperti itu, Pak. Gimana ya Pak, menurut Pak Sandi itu langkah yang tepat atau gimana, Pak? Iya, itu teknik Bu, praktik, salah satu teknik yang bisa Ibu lakukan. Nah, bisa saja yang penting komunikasi dengan orang tua terjalin dengan baik, terus dukungan dari kepala sekolah juga ada. Dari jadi Ibu bisa dari rekan-rekan. Jadi Ibu bisa menerapkan langkah-langkah teknik-teknik yang Ibu punya untuk nantinya bisa anak tersebut kembali ke sekolah lagi. Rasanya sudah enakan Ibu, saya lihat. Ya, terima kasih ya Pak Sandi ya. Pak Sandi sudah mau mendukung saya, mensupport saya. Semoga kita bisa selalu berkomunikasi, berbagi, dan saya akan tetap memohon dukungan dari kepala sekolah, dari rekan Pak. Semoga harapan saya, semoga masalah ini bisa selesai, mendapat kejelasan dan bisa memotivasi anak tersebut untuk sekolah kembali. Iya, siap Ibu, siap, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Sandi. Kalau begitu saya permisi Pak, ingin melanjutkan aktivitas. Siap Ibu, siap. Terima kasih, permisi.